Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Saputra dengan NPM 2417015149. Di sini saya akan mengerjakan tugas 5 ya. Nah, di sini ada instruksinya. Jadi nih instruksinya nih, kita pastiin semua IP ini ya, PC0 sampai PC3 ini ada jaringannya ya, IP-nya ya. Pertama-tama kita masukin dulu IP-nya di PC 0 ya, 192.168.1.10. Saya pakai yang 10 ya. Subnet masih ini. Gateway-nya 192.168.1.1 ya. Biasanya titik 1 kan untuk gateway-nya. Ini nih, ngikutin ini nih, IP yang udah disediain. Ini juga 192.168.2.10. Jadi saya pakai yang 10 nih sampai ujungnya. Ujungnya 192.168.2, gateway-nya titik 1 ya. Oke, ini juga sama, kita masukin IP-nya 192.168.3.10. Subnet masnya sama. Ini gateway-nya ujungnya 1. Oke, dan ini juga PC3. Nah, PC3 dia yang 10, 192.168.10.10. Oke, subnetnya, gateway-nya 1. Oke, nih udah semua nih ya. Sekarang lanjut kita konfigurasi di ini router yang 0 ini, R0 ya, ini tuh R0, namanya R0. Oke, kita masuk aja di CLI-nya, n terminal, configure terminal. Pertama kita ubah nama hostname-nya jadi R0 ya. Ya, R0. Sorry, mana tadi perintahnya? Ya, tuh. Set R0 ya, hostname-nya set R0. Jadi kita ikutin perintahnya. Oke. Ya, R0. Oke. Terus di sini kita kasih enable secret class. Kita kasih nama class enable secret class. Ini biar nanti pas config apa namanya, dia masukin password dulu. Jadi kayak mode administrator gitu loh. Jadi nanti dia kalau mau ke mode enable dia harus masukin password dulu gitu. Ini pesannya mode pagernya misal no authorize gitu ya, no authorize access. Ini pesannya ya. Oke. Terus di sini kita masukin di line console 0 ya, di line console 0 ini masukin password Kisco namanya. Ya, kita kasih passwordnya Kisco aja. Terus di sini login. Jadi ini untuk yang dari sumber lain ya, sumber luar gitu. Jadi kalau misalnya mau masuk ke sini jadi harus login dulu, passwordnya ini Kisco. Gitu. Terus di sini line VTY ini dari telnetnya ya. Masuk ke telnet SSH-nya. Terus di sini kita kasih password lagi Kisco. Login juga. Kalau dari telnet SSH-nya dia harus login juga Kisco passwordnya. Terus kita kasih exit aja udah ya. Nah, lanjut di configure nih, kita masukin apa namanya gateway yang tadi 0/0. Terus kasih IP address gateway tadi 192.8.1 ya, titik 1 255.255.255.0. Kita shutdown. Oke, terus langsung aja IP address lagi, masukin gateway yang selanjutnya 8.2.1.255.
255.0 lagi, no shoot aja ya, sama aja no shoot down. Sorry. Ulang. Ini saya lupa exit ya. Jadi ini masih ke config di ini info 0/0 jadinya. Oke, ulang. Sorry. Kita ganti lagi tadi IP address yang awal tadi 192.168.1.1.255.255.255.0. Oke, no shoot kan udah tadi ya, no shoot ya. Exit. Nah, baru pindah ke 0/1. Tadi tuh saya lupa pindah ke infa 0/1. Jadi pas masukin ini kubah lagi IP-nya gitu. Jadi harus ganti dulu ya. Nah, sekarang pindah, baru kita masukin IP address gateway-nya yang ini. Selanjutnya divisi 1 2.1 ya. 255.255.0. No shoot juga. Oke, exit, baru pindah ke infa 0 slash bukan ya, infa ya, bukan infa, coba kayaknya bukan infa deh ini, kita cek dulu ya. Dia pakai ethernet 0/1/0 ya, dia pakai ethernet. Mana tadi? Nah ini dia pakai ethernet, jadi in ethernet 0/1/0. Biar gampangnya itu kesini ke config, masuk, klik ini. Nah, kalau udah ke CLI, nah nanti dia bakal masuk nih. Nah, langsung aja masukin IP address 192.168.3.1.255.255.255.0. 26 ya ini ya. Kalau 26 itu berarti bukan titik 0, tapi titik 192 nih. Kalau 24 kan dia full ya, 255 gitu. Jadi dia full kelas C 255. Nah, kalau 24 ini apa namanya trafficnya, ini 26 berarti 192 ya, karena dia 26 nih. Jadi kita masukin 192 subnetnya gitu. Paling nanti kita ubah juga nanti di sana. Kita no shutdown, kita exit. Oke. Nah, ini kita ganti berarti subnet maxnya jangan 0, berarti 192 ya, 192 atau 0 aja deh, nggak apa-apa, sama aja. Astagfirullah. Ubah aja. Sorry, ubah biar sama 192. Nah, ya ini. Karena ini ya prefixnya 26 jadi 192. Kalau 0 itu berarti dia dari 0 sampai 255 gitu. Oke. Sip. Oke, sekarang kita lanjut di ini udah selesai ya. Nah, baru nanti kita ke config-nya lagi. Sekarang yang serial dari sini ke router, dari router ke router. Kita masukin juga di apa namanya gateway, IP gateway-nya juga kita harus punya. Jadi router ke router itu punya IP-nya juga. Jadi di in serial atau gampangnya gini, ke config terus ke serial 00, karena ini ke sini tuh 000 tuh. Oke, udah masuk nih ya, langsung ke, nah ini dia bakal masuk nih ke interface serial 0/0/0. Langsung aja kita masukin IP address-nya 172.16.5.1 ya nih. 172.116.5.0 kan 0 itu networknya, ini kita masukin gateway-nya 252. Karena kenapa? Kita cuma butuh 4, kita cuma butuh 2 sebenarnya. Jadi kan kalau 252 itu 4 ya gitu. Ntar kita kasih bandwidth-nya itu 384 ya, 384.
terus kita summary IP-nya, address IP summary address 8 RP 100, kita summary, terus kita kasih 192.168.0.255.255.0.0. Nah ini maksudnya summary itu semua ini ya, ketiga network ini nih, 192.168.1.2.3 di summary gitu, maksudnya. Oke, kita enter aja dan langsung down. Oke, sip, exit, kita ke router 8 RP 100 yang tadi ya, 8 RP ya, 8 RP. Oke, terus kita masukin network itu 92.168.0 networknya, kita masukin 0.0.0.255. Oke, kita ubah lagi ini titik 2 ya, kita enter, terus ini sama ganti 3. Nah ini jangan 255 ya, ini 63 karena tadi 192 ya. Oke, kita enter, terus ini 172.16.5, nih 3 karena kita cuman butuh kita ngambil prefix yang 252 ya, subnet mask yang 252. Oke, terus no auto summary, sip, terus setelah itu kita tulis pasif interface FA 0/0 lagi 0/1 sama Ethernet 0/1/0 ya. Oke, sudah selesai, kita end aja, kita wipe, kita simpan wipe memory. Jadi nanti ini settingan kita itu disimpan di memory, wipe memory. Terus selesai, kita pindah ke router 1. Nah sama nih, di router 1 itu nih, ini udah ada nih perintahnya tadi, saya ikutin semuanya. Nah di sekarang R1 sama dia, set R1 hostname-nya jadi R1, enable secret passwordnya set to class, jadi passwordnya kita kasih class namanya. Terus banner mode set go get out, nah ini itunya pesannya gitu, kalau dia dari luar gitu, dia mau masuk ke mode enable. Nah terus dia salah tuh passwordnya misal, nah itu nanti ada pesan kayak gini gitu. Oke, kita langsung aja ke n config, kita ubah hostname-nya jadi R1 ya, terus enable secret jadi class, terus kita kasih pesan banner mode d pagar get out, keluar gitu misalnya, kalau ada itu. Oh sorry salah, sorry. Oke, ada spasinya. Terus kita line console mau, kita kasih passwordnya Kisco juga, itu login exit, terus line VTY sorry gitu sebentar. Oke, langsung ke line VTY 04 sama kayak tadi, passwordnya Kisco, terus login exit. Oke, nah sekarang kita kasih gateway-nya, di kita kasih gateway ke ini ya,
ke si 0000. Oke, berarti gampangnya gini aja ya, kita ke sini dulu ya, serial 0/0 kita pencet aja, kita kasih IP address tadi 172 ya, 16.5.2.255.255.255.252, terus kita kasih clock rate-nya 60.000 ya, 60.400. Terus bandwidthnya juga kita kasih bandwidthnya 384. Terus no shutdown. Oke. Terus di sini kita ganti yang ini, yang 0/01 itu ya. Ya, serial 0/0/1. Nah, di sini kita kasih IP address-nya juga. Itu 209 ini ya, ke sini. 209 titik. Ini kan ada ini IP-nya nih. 209.12.12.33 255.255.255.252. Oke, no shoot juga. Oke, exit. Setelah itu kita kasih IP gateway yang ini, yang bawah, infa 0/0 ya, IP address 92.168.10.1.255.255.255.0 ya, no shutdown. Oke, exit. Kita kasih IP route-nya 0/0/0/0 terus 0/0. Ini nentuin apa namanya, routernya ya, rootnya kemana, rootnya biar enggak apa ya, kesasar gitu lah, ibaratnya nyampe tepat routernya aja. 12.12.34 ya, 34 ya. Oke, terus di sini kita atur router RP-nya 100. Nah, di sini network kita kasih networknya 192.168.10.0. Ini wildcard ya namanya. Oke, network 172.16.5.0 ya, 0.0.3. Oke, no auto summary ya, no auto summary. Kita kasih pasif interface 0/0 ya. Oke, terus langsung redis attributes static. Oke, kita end. Udah selesai, kita selesain, kita simpan konfigurasi kita, memori. Oke, selesai. Sekarang di apa namanya, sekarang di ESP nya nih, kita config di ESP nya. Nah, di ESP nya ini kita kasih hostname-nya, namanya ESP. Kita ubah hostname-nya namanya ESP. Terus di sini nggak disuruh buat keamanan kayak tadi nih. Tadi kan ada enable secret. Jadi itu fungsinya kalau misalnya kita enable, nah itu nanti disuruh masukin password gitu. Nah, di ESP ini nggak disuruh. Mana tadi perintahnya? Nah, di ESP ini nggak disuruh. Yang di R1 kan disuruh nih enable secret. Jadi di ESP kita nggak kasih apa namanya, keamanan gitulah di ESP nya. Nah, kita langsung aja in serial 0/0/1. Oke, kita kasih IP address. Address itu 209 tadi kan, 209.12.12.34.
255 sampainya 252. Kita kasih clock rate juga, rate 64.000. Oke, 64.000 no shoot. Oke, terus kita kasih app route, tentuin jaraknya 92, jarak rutenya. Astagfirullah, sorry app route 192.168.0.0 yang udah tadi di summary itu. Terus 255.255.0.0, terus 209.12.12.33. Kita ulangin, sorry salah. Oke, langsung app route 192.16.0.255.255 ya tadi subnet masknya. Terus ini sama kita end, terus kita simpan konfigurasinya. Oke, nah di sini kita cek nih, kita cek di sini R0. Oke, kita cek nih show AP interface brief, ada enggak nih statusnya? Nih ada nih statusnya nih ya, ada statusnya. Ini ada administratively. Nah, ini statusnya ya. Nah, misal nih saya pengen mapping dari sini ke sini ya, dari sini ke sini harus berhasil, ini seharusnya berhasil. Nah, sukses ya. Nah, kita lihat nih di router ya, seharusnya ada bukan di situ ya, di sininya. Sorry. Coba di close ya, di close. Kita ping lagi dari sini ya, misal ke sini. Ya, oke, sukses. Oke, berhasil ya, sukses ya. Dari ini ke sini. Oke, berhasil. Jadi ini udah berhasil semua. Coba kita apa namanya, show app route-nya. Oke, ini udah di summary nih, yang udah di summary tadi. Jadi ini di summary gitu pakai router ini IP-nya. Nah, mungkin cukup sampai di sini saja. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.